Oke, lanjut soal nomor 6 mengenai persamaan dasar akuntansi. Di sini pada bulan November 2022, Tuan Zaki membuka servis AC dan kulkas di Medan, dan selama bulan November 2022 terjadi transaksi-transaksi di bawah ini. Di sini masih sama, diminta catatlah transaksi-transaksi di atas ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini kenapa saya selalu masih menampilkan soal-soal persamaan dasar akuntansi. Semakin banyak soal, semakin banyak contoh, semakin baik pemahamannya. Kita jawab ya. Tanggal 2 November 2022, Tuan Zaki menginvestasikan uang sebesar 15 juta rupiah ke rekening BRI. Uang tunai sebesar 1 juta rupiah dan perlengkapan sebesar 5 juta rupiah. Jadi Tuan Zaki ini menginvestasikan uang dan perlengkapan. Di sini uang tunainya sebesar 1 juta rupiah. Kita masukin ke sini 1 juta rupiah. Menambah kas tunai. Kemudian sebesar 15 juta rupiah ke rekening BRI. Kemudian perlengkapan bertambah sebesar 5 juta rupiah. Modalnya menjadi 21 juta rupiah. Teman-teman, sebelum lanjut ke soal selanjutnya, untuk memastikan persamaan dasar akuntansinya benar antara aktiva dan pasiva, ini lihat yang di bagian ini. Kalau kasnya 1 juta ditambah 15 juta ditambah dengan perlengkapan untuk posisi aktiva, ini totalnya 21 juta ya. Totalnya 21 juta. Kemudian pasifanya untuk modalnya 21 juta. Nah, ini persamaan dasar akuntansinya sudah benar karena posisi aktiva dan pasifanya sudah sama-sama 21 juta rupiah. Tanggal 3 November 2022 dibeli 2 unit kendaraan dengan harga 10 juta rupiah dari Honda Motor dengan uang muka sebesar 12 juta rupiah via transfer rekening BRI. Di sini dibeli 2 unit berarti totalnya 20 juta rupiah untuk kendaraan. Di sini dibayar 12 juta rupiah sebagai uang muka ditransfer rekening BRI. Berarti kas pada BRI berkurang sebesar 12 juta rupiah untuk bayar uang muka ya. Kemudian perlengkapan bertambah kendaraan bertambah sebesar 20 juta rupiah untuk 2 unit ya ini. Satu unitnya 10 juta. Kemudian hutangnya bertambah sebesar 8 juta rupiah. Karena dia baru dibayar 12 juta dan sisanya hutang sebesar 8 juta rupiah, maka menambah pada hutang. Lanjut, tanggal 5 November 2022 dibeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 500.000 rupiah. Di sini otomatis kasnya berkurang 500.000 rupiah. Kemudian perlengkapannya bertambah 500.000 rupiah. Kalau contoh soal seperti ini, perlengkapannya kita cuma mainnya di aktiva doang, karena tidak mempengaruhi di bagian pasiva, sehingga di sini kita main plus minus saja
karena dia dibayar tunai, kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah. Dia cuman kayak bergeser doang gitu loh, dari akun kas berpindah ke perlengkapan. Tanggal 6 November 2022 diterima uang dari langganan atas jasa servis sebesar Rp1.250.000. Di sini kasnya bertambah Rp1.250.000. Kemudian modalnya bertambah sebesar Rp1.250.000. Tanggal 8 diterima uang tunai dari Tuan Budi atas 1 unit kendaraan yang disewakan kepadanya untuk 4 bulan seharga Rp500.000 dicatat sebagai hutang. Ini kita dapat jasa sewa kendaraan sebesar Rp500.000 untuk 4 bulan ke depan. Di sini kita terima uang sebesar 4 kali 5 sebesar Rp2 juta. Kasnya bertambah Rp2 juta. Ini pendapatan rental diterima di muka sebesar Rp2 juta. Kenapa pendapatan diterima di muka? Kita sebenarnya terima uang, tapi pengerjaannya belum dilakukan. Contoh, misalnya kita di bulan November, kita terima uang 2 juta untuk 4 bulan ke depan. Berarti periode Desember, periode Januari, kemudian periode Februari, itu kita belum dihitung sebagai pendapatan sewa untuk kendaraan ini, tapi kita uang udah terima. Jadi kita tuh seolah-olah berhutang dengan orang lain gitu loh. Makanya di sini menambah pendapatan diterima di muka. Nanti ini setiap akhir bulan kita melakukan penyesuaian untuk pengakuan pendapatannya setiap bulan. Tanggal 12 November 2022 dibayar iklan kepada Harian Media untuk 10 kali terbit sebesar Rp500.000. Di sini berarti kasnya berkurang Rp500.000. Kemudian iklan dibayar di muka bertambah sebesar Rp500.000. Kalau ini kita mengeluarkan uang ya, soalnya tidak beda jauh dengan soal tanggal nomor 8. Cuma di sini kitanya tanggal 12 November ini kita bayar di muka, seolah-olah orang itu berhutang dengan kita selama iklan ini yang 10 kali terbit ini belum diterbitkan. Makanya kita muncul di posisi aktiva sebagai iklan dibayar di muka. Nah, ini nanti juga di akhir bulan akan disesuaikan biayanya sesuai dengan penerbitan berdasarkan iklannya. Misalkan akhir bulan diterbitkan sebesar 5 kali, maka biaya itu yang akan diakui sebagai biaya untuk mengurangi iklan dibayar di muka. Tanggal 16 November 2022 diterima pekerjaan jasa servis langganan sebesar Rp1.500.000 dan ditagih dibayar 15 hari kemudian. Di sini piutangnya bertambah Rp1.500.000. Kemudian modalnya bertambah Rp1.500.000. Kemudian tanggal 20 November 2022 di sini dibayar beban serba-serbi bulan November sebesar Rp400.000. Di sini kasnya
Kasnya berkurang Rp400.000. Kemudian modalnya berkurang Rp400.000. 24 November 2022 ini diterima uang dari langganan atas penjualan jasa servis tanggal 16 November sebesar Rp1.500.000. Kita cek dulu ya, betul 1 juta. Oke, berarti ini piutangnya berkurang sebesar Rp1.500.000. Kasnya bertambah Rp1.500.000. Tanggal 30 November ini kayak perlengkapan yang terpakai selama bulan November 2022 sebanyak 2 juta. Ini mengurangi perlengkapan sebesar 2 juta rupiah. Kemudian mengurangi modal sebesar 2 juta rupiah. Lanjut, 30 November 2022 iklan yang telah diterbitkan sebanyak 7 kali terbit. Ini tadi yang saya bilang, ini mengurangi 7 kali terbit, 7 kali 50.000, Rp350.000. Nah, ini mengurangi yang tadi iklan dibayar di muka, berarti iklannya sudah berkurang Rp350.000 dan mengurangi modal sebesar Rp350.000. Nah, sebelumnya kan 10 kali terbit kan, 10 kali. Ini baru 7 kali. Sehingga yang diakui biaya adalah yang sudah diterbitkan sebanyak 7 kali sebesar Rp350.000. Tanggal 30 November, sewa kendaraan yang diterima di muka tanggal 8 November 2022 telah menjadi pendapatan 1 bulan sebesar Rp500.000. Ini yang udah saya jelasin di atas tadi. Ini pendapatan diterima di muka, ini berkurang sebesar Rp500.000. Kemudian modalnya bertambah sebesar Rp500.000. Sebenarnya ini jurnalnya itu kayak pada penjualan. Jadi ini Rp500.000, ini Rp500.000. Ini posisinya debit, ini kredit. Pada saat kita terima uangnya tadi kan kasnya bertambah, kasnya ada unearned-nya. Kasnya tadi kan misalnya bertambah 2 juta. Ini debit. Nah, kreditnya unearned-nya itu bertambah 2 juta. Hutangnya bertambah. Nah, otomatis ini transaksi yang pertama kita terima uang kas sebesar 2 juta pada pendapatan diterima di muka 2 juta. Nah, pada saat di akhir bulan nanti ini dilakukan penyesuaian untuk mengakui pendapatannya, sehingga mengurangi pendapatan diterima di muka di posisi debit, mengurangi yang di posisi kredit. Nanti untuk bulan depan unearned-nya menjadi Rp1.500.000 dan pendapatan jasanya diakui sebesar Rp500.000. Oke, lanjut.
Penyusutan kendaraan ini bertambah sebesar Rp200.000. Ini mengurangi Rp200.000 untuk modal. Oke. Ini detail transaksinya. Tanggal 2 November Tuan Zaki menyerahkan modalnya berupa uang kas sebesar Rp1.000.000. Kemudian uang kas pada Bank BRI-nya Rp15.000.000, perlengkapan Rp5.000.000, sehingga modalnya menjadi Rp21.000.000. Tanggal 3 November dibeli 2 unit kendaraan. Di sini dibayar uang muka sebesar Rp12.000.000 melalui via Bank BRI. Kemudian kendaraannya bertambah Rp20.000.000. Hutangnya bertambah menjadi Rp8.000.000 karena baru dibayar sebesar Rp12.000.000. Sehingga sisanya masuk ke dalam hutang Rp8.000.000. Kemudian untuk saldonya, Bank BRI mengalami pengurangan sebesar Rp12.000.000 sehingga saldo Bank BRI menjadi Rp3.000.000. Kemudian mengalami perubahan untuk kendaraan bertambah sebagai aktiva menjadi Rp20.000.000. Kemudian hutang dagang, hutang bertambah menjadi Rp8.000.000. Tanggal 5 dibeli perlengkapan secara tunai. Ini kasnya berkurang Rp500.000, perlengkapannya bertambah Rp500.000. Di sini kasnya menjadi Rp500.000 untuk saldonya. Kemudian yang mengalami perubahan adalah perlengkapan, sebelumnya 5 juta karena melakukan pembelian menjadi Rp5.500.000 untuk saldo perlengkapan. Tanggal 6 November 2022 ini pendapatan jasa secara tunai. Ini kasnya bertambah Rp1.250.000, modalnya bertambah Rp1.250.000, sehingga saldo kasnya menjadi Rp1.750.000, dan modalnya juga mengalami perubahan di posisi pasipa menjadi Rp22.250.000 setelah menerima pendapatan jasa. Tanggal 8 November 2022 ini pendapatan diterima di muka. Ini kasnya bertambah sebesar Rp2.000.000. Ini pendapatan diterima di mukanya bertambah menjadi Rp2.000.000. Lanjut soal nomor 12, iklan dibayar di muka. Ini kasnya berkurang sebesar Rp500.000 sehingga saldo kas menjadi Rp3.250.000. Kemudian iklan dibayar di muka bertambah untuk posisi aktivanya menjadi Rp500.000. Untuk saldo yang lain masih sama. Tanggal 16 November 2022 ini pendapatan jasanya secara kredit, maka menambah piutang dagang, piutang usaha sebesar Rp1.500.000, kemudian menambah modal sebesar Rp1.500.000, sehingga saldonya untuk piutang mengalami perubahan menjadi Rp1.500.000. Kemudian untuk modal mengalami perubahan menjadi Rp23.750.000. Kemudian tanggal 20 November 2022 ini biaya lain-lain mengurangi kasnya sebesar Rp400.000 sehingga saldonya menjadi Rp2.850.000 untuk saldo tunainya. Kemudian untuk modalnya berkurang sebesar Rp400.000 menjadi Rp23.350.000. Tanggal 24 November 2022 ini diterima piutang tanggal 16 November. Kasnya masuk sebesar Rp1.500.000 sehingga saldonya menjadi Rp4.350.000. Kemudian piutangnya berkurang sebesar Rp1.500.000
sehingga piutang usaha menjadi 0. Untuk saldo yang lainnya masih tidak bergerak karena tidak ada transaksi berkaitan dengan akun tersebut. Lanjut tanggal 30 November ini ada biaya perlengkapan, mengurangi perlengkapan sebesar 2 juta rupiah di posisi aktiva dan mengurangi modal sebesar 2 juta rupiah, sehingga saldo perlengkapan menjadi 3.500.000 rupiah dan modal berkurang menjadi 21.350.000 rupiah untuk saldo. Kemudian ini tanggal 30 November lagi 2022 ini biaya iklan 7 kali terbit, mengurangi iklan dibayar di muka sebesar 350.000 rupiah sehingga saldonya menjadi 150.000 rupiah. Kemudian mengurangi modal sebesar 350.000 rupiah sehingga saldonya menjadi 21 juta rupiah. Kemudian tanggal 30 November ini pengakuan pendapatan tanggal 8 November untuk bulan November. Ini mengurangi pendapatan diterima di muka, sehingga pendapatan diterima di muka itu menjadi 1.500.000 rupiah dan modal bertambah sebesar 500.000 rupiah. Karena ini kita mengakui pendapatan pada tanggal 8 November. Karena kita tidak bisa mengakui pendapatan sekaligus, jadi diakui setiap bulan. Saya sudah jelaskan di atas ya tadi. Tanggal 30 November lagi. Ini biaya penyusutan sama menambah akumulasi penyusutan sebesar 2 juta rupiah untuk mengurangi kendaraan, kemudian mengurangi modal 2 juta rupiah sehingga saldonya menjadi 19.500.000 rupiah. Nah, untuk posisi aktiva ini saldo kasnya 4.350.000 rupiah, kas pada Bank BRI sebesar 3 juta rupiah, untuk piutangnya 0, untuk iklan dibayar di muka yang masih belum terbit sebanyak 3 kali 150.000 rupiah, perlengkapan sebesar 3.500.000 rupiah, kendaraan 20 juta rupiah, dan akumulasi penyusutan sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk posisi apabila ini ditambah, totalnya untuk pasifanya sebesar 29 juta rupiah. Dan untuk pasifanya ini utang usaha, pendapatan diterima di muka, dan modal ditambah totalnya menjadi 29 juta rupiah. Untuk aktiva dan pasifa, posisi debit dan kreditnya sudah balance sama-sama 29 juta rupiah. Terima kasih.